Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Nur Hidayanti dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1102621063. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi berkenaan dengan learning disabilities atau kesulitan belajar. Video ini juga saya buat dalam rangka memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anak dengan kesulitan belajar yang diampu oleh Ibu Riana Bagaskorowati, SPD, MSI, PhD. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu materi apa saja yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi kesulitan belajar. Yang kedua, kita akan membahas faktor penyebab dari kesulitan belajar. Yang ketiga, kita akan membahas karakteristik dari kesulitan belajar. Yang keempat, kita akan membahas klasifikasi kesulitan belajar. Dan yang terakhir, kita akan membahas layanan pendidikan yang sesuai bagi anak dengan kesulitan belajar. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang sudah familiar nih sama istilah kesulitan belajar atau learning disabilities? Kalau belum, yuk kita cari tahu definisi dari kesulitan belajar atau learning disabilities itu apa? Definisi kesulitan belajar. Menurut Canadian Association for Children and Adults with Learning Disabilities tahun 1981, kesulitan belajar didefinisikan sebagai mereka yang tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah. Meskipun kecerdasannya termasuk rata-rata, sedikit di atas rata-rata, atau sedikit di bawah rata-rata. Dan apabila kecerdasannya lebih rendah dari kondisi tersebut, bukan lagi termasuk kesulitan belajar atau learning disabilities. Sedangkan menurut Sadok dan Kaplan tahun 2004, kesulitan belajar didefinisikan sebagai defisit pada anak dan remaja dalam mencapai keterampilan membaca, menulis, berbicara, penggunaan pendengaran, memberikan alasan, atau matematika yang diharapkan dibandingkan dengan anak lain yang berusia sama dan dengan kapasitas intelektual yang sama. Kesulitan belajar dapat terjadi oleh berbagai faktor loh teman-teman. Yang pertama ada faktor organik atau biologis. Faktor organik atau biologis terdiri atas disfungsi dari sistem syaraf pusat dan pengembangan teori mixed dominance. Disfungsi dari sistem syaraf pusat ini diukur melalui komputer digital dan dilakukan analisis dengan elektroensefalogram atau EEG. Kebanyakan anak dengan kesulitan belajar memiliki getaran otak yang tidak normal akibat adanya disfungsi dari sistem syaraf pusat. Sedangkan adanya pengembangan teori mixed dominance sebagai indikasi dari patologi otak penyebab adanya kesulitan dalam membaca. Mixed dominance ini adalah istilah yang diterapkan pada seseorang dengan kondisi yang mengutamakan penggunaan secara tetap campuran sisi anatomisnya, sehingga memberikan gambaran adanya perkembangan tidak normal pada otak. Contohnya itu saat seseorang yang melakukan kegiatan dengan mengutamakan gerak campuran dari beberapa anggota tubuh secara bersamaan, seperti tangan kanan dengan mata sebelah kiri. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor genetik. Salah satu contohnya terjadi ketika ada satu anak kembar yang memiliki ketidakmampuan dalam membaca, maka kembaran yang lainnya juga sama tidak memiliki kemampuan
dalam membaca. Mereka yang bersangkutan ini dikatakan memiliki monozigotik dari telur yang sama. Monozigotik ini terjadi karena adanya pemisahan dari satu telur saat pembuahan, sehingga diidentifikasi sebagai komposisi genetik. Yang ketiga ada faktor dari lingkungan yang terdiri atas pengaruh gangguan emosional, pengalaman belajar yang kurang memadai, serta lingkungan yang kurang bersih. Pengaruh gangguan emosional di sini maksudnya adalah anak-anak dengan masalah emosional berkecenderungan mempunyai kelemahan dalam persepsi, berbicara, serta mata pelajaran akademiknya. Kemudian, pengalaman belajar yang kurang memadai contohnya itu seperti penanganan belajar yang kurang, guru-guru yang tidak mempersiapkan program pengajarannya dengan baik, atau kondisi keluarga yang tidak menunjang kegiatan belajar. Kemudian lingkungan yang kurang bersih di sini maksudnya adalah lingkungan yang terkontaminasi dengan racun atau zat-zat kimia berbahaya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam karakteristik dari kesulitan belajar. Karakteristik seseorang dengan kesulitan belajar dari segi kognitifnya yaitu memiliki kesulitan untuk fokus terhadap pekerjaannya dan memiliki masalah dengan ingatan, entah itu ingatan jangka pendek, jangka panjang, ataupun keduanya. Kemudian karakteristik dari segi akademik yaitu memiliki kesulitan yang berkaitan dengan membaca, menulis, dan matematika. Contoh seseorang yang mengalami kesulitan dalam kegiatan membaca itu seperti sering berhenti, mengulang, dan membuat kesalahan saat membaca. Kemudian seseorang dengan kesulitan dalam kegiatan membaca juga memiliki kesulitan saat menyusun kata atau kalimat yang ingin mereka katakan karena mereka memiliki keterbatasan kosakata. Lalu contoh dalam kesulitan menulis yaitu gaya tulisan yang berantakan dan cara memegang alat tulis yang tidak biasa atau cara memegangnya kaku. Lalu contoh dari kesulitan matematika itu seperti kesulitan dalam membaca sebuah angka atau bingung dengan simbol-simbol matematika. Lalu karakteristik yang selanjutnya dilihat dari segi perilaku dan sosial emosional. Dari segi perilaku, seseorang dengan kesulitan belajar memiliki karakteristik sulit dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan mereka juga kesulitan dalam memahami serta mengikuti instruksi kegiatan. Kemudian karakteristik dari sosial dan emosionalnya yaitu mereka kurang mampu dalam bersosialisasi, sehingga tak jarang mereka akan dijauhi oleh teman sebayanya karena kesulitannya tersebut. Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa dalam kesendirian atau perasaan terisolasi. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi dari kesulitan belajar. Yang pertama yaitu klasifikasi auditory processing disorder. Kesulitan belajar jenis ini mempengaruhi kemampuan individu untuk menganalisis atau memahami informasi yang diambil melalui indera pendengaran. Gejala yang terlihat pada seseorang dengan kesulitan belajar ini itu seperti mereka membutuhkan waktu yang lebih lama saat memproses informasi. Kemudian mereka juga kesulitan dalam memahami informasi saat seseorang berbicara dengan cepat. Dan mereka juga memiliki kesulitan menerima informasi saat ada suara latar belakang yang sangat mengganggu. Contohnya itu ketika guru menjelaskan suatu materi di kelas, kemudian kondisi kelas itu sedang ramai.
Nah, anak yang memiliki kesulitan belajar jenis auditory processing disorders akan mengalami kesulitan menangkap informasi yang dijelaskan oleh guru saat kondisi kelas ramai. Kemudian klasifikasi yang selanjutnya yaitu visual processing disorders. Kesulitan ini mempengaruhi bagaimana informasi visual yang didapatkan dari indera penglihatan diproses oleh otak. Gejala yang tampak pada kondisi ini diantaranya seperti kesalahpahaman dengan simbol-simbol tertulis. Contohnya simbol plus atau simbol garis miring. Kemudian mengalami kesulitan membedakan warna dan bentuk huruf atau angka yang sama, seperti bentuk huruf P dan Q atau bentuk angka 6 dan 9. Mereka juga sering menabrak sebuah benda atau menaruh objek terlalu dekat dengan mata. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu organizational learning disorders. Kondisi ini berkaitan dengan kesulitan dalam menyusun atau merencanakan suatu hal. Anak-anak dengan kesulitan ini mungkin memerlukan dukungan yang konstan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan prioritas, dan memanajemen waktu dalam hal tugas sekolah. Klasifikasi yang keempat yaitu mengenai diskalkulia. Diskalkulia merupakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dengan hal yang berkaitan dengan matematika, seperti memahami dan atau memanipulasi angka, melakukan operasi matematika, dan atau mengkonseptualisasikan angka itu sebagai konsep abstrak komparatif kuantitas. Klasifikasi yang kelima ada disgrafia. Kondisi ini menyebabkan tulisan seseorang menjadi menyimpang atau tidak benar. Gangguan ini muncul ketika mereka baru diperkenalkan dengan kegiatan menulis, biasanya sewaktu mereka masih anak-anak. Mereka akan membuat ukuran dan spasi huruf yang tidak tepat atau penulisan yang salah. Kemudian mereka juga akan melakukan kesalahan ejaan kata meskipun telah diberikan petunjuk. Klasifikasi yang keenam ada disleksia. Merupakan jenis kesulitan belajar yang berkaitan dengan pemrosesan bahasa yang menghambat perkembangan kemampuan berbahasa lisan dan tulisan seseorang. Beberapa gejala yang muncul pada seseorang dengan disleksia itu seperti kesulitan untuk memahami apa yang dibaca dan memiliki permasalahan dalam mempelajari alfabet, irama kata, atau menyocokkan huruf dengan suaranya. Biasanya, seseorang yang memiliki disleksia itu juga melihat tulisan menjadi cermin dari tulisan itu. Contohnya seperti di gambar ini. Di sini ada tulisan dog, tapi yang dilihat oleh orang disleksia adalah yang berada di sebelah kanan. Kemudian klasifikasi selanjutnya adalah disortografia. Jenis kesulitan belajar ini berkaitan dengan mengeja. Mengeja sendiri merupakan kemampuan menggunakan huruf untuk menyusun kata sesuai dengan penggunaan yang berlaku. Kemampuan mengeja yang buruk juga bukan berarti seorang anak memiliki kesulitan belajar. Tetapi, jika kemampuan mengeja yang buruk disertai dengan kemampuan membaca atau menghitung yang buruk, maka itu perlu menjadi perhatian khusus karena seorang anak itu kemungkinan memiliki kesulitan belajar. Dan yang terakhir, klasifikasi nonverbal learning disabilities. Jenis kesulitan belajar ini memiliki masalah dengan visual spasial, motorik, dan keterampilan organisasi. Umumnya, mereka mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi nonverbal dan interaksi yang dapat mengakibatkan masalah sosial. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan layanan pendidikan anak kesulitan belajar.
Untuk memberikan layanan pendidikan ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis atau bentuk kesulitan belajar yang dihadapi oleh anak. Informasi tersebut dapat kita ketahui setelah melakukan identifikasi dan asesmen terhadap kesulitan yang dihadapi oleh anak. Berikut merupakan layanan pendidikan anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama ada kelas reguler. Dalam kelas reguler yang dirancang untuk membantu anak kesulitan belajar, diciptakan suasana belajar yang kooperatif, sehingga semua anak dapat menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan belajar. Kemudian yang kedua ada kelas khusus. Dalam kelas khusus, anak-anak kesulitan belajar dilayani oleh guru khusus. Mereka belajar semua jenis mata pelajaran dan hanya berinteraksi dengan anak-anak lain yang memiliki kesulitan belajar juga. Dan yang ketiga ada ruang sumber. Kegiatan di ruangan ini berkonsentrasi pada upaya memperbaiki keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, itulah dia pembahasan mengenai learning disabilities atau kesulitan belajar. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kalian yang lain atau ke keluarga kalian juga boleh loh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan sampai jumpa di lain waktu.